saya tidak menyalahkan, tetapi kayaknya kurang pas kalau Panwas Pak Camat ini menggunakan pasal ini, karena pasal ini adalah pasal untuk kampanye. Ini yang terjadi ini bukan tim kampanyenya. Kampanye itu kan dilakukan oleh timnya kepala desa tentunya ya. Calon kepala desa maksudnya. Jadi namanya sebelum kampanye belum waktu. Ya, ini pra kampanye ya. Saya bilang belum ada perintah pelaksanaan kampanye kapan dimulainya. Jadi saya sebut ini bukan bagian dari kampanye. Bukan dari kampanye, dan pelakunya juga bukan dari, belum tentu juga tim yang ditunjuk sebagai tim pemenang, kan gitu ya. Artinya tidak dikategorikan kampanye. Tetapi saya melihat bahwa memang harusnya segera ditertibkan masyarakat, siapapun sebelum ada kampanye itu ditetapkan kampanye dimulai kapan itu. Panitia sebelum menyampaikan penetapan tentang kapan kampanye dimulai, Panwas harusnya segera melakukan reaksinya untuk menghimbau kepada masyarakat tidak melakukan segala kegiatan yang berbau-bau kampanye, apapun pengenalan yang memang itu bisa berpotensi memicu konflik. Nah, dalam hal yang tadi itu saya kira tidak tepat untuk menggunakan pasal 75 ini, tidak tepat karena ini pelakunya bukan bagian dari tim kampanye atau kepala desa, calon kepala desa yang dimaksud, yang berhak melakukan kampanye, kan gitu ya. Namun pandangan kacamata saya, kalau pelaku itu memang tadi sudah disebutkan bahwa ini adalah oknum dari seorang anggota pengurus BPD, maka penerapannya tidak menggunakan pergub ini. Tapi penerapannya adalah tentang undang-undang desa, bagaimana BPD itu harusnya bekerja dan memposisikan diri dalam situasi yang seperti ini, gitu ya. Yang seharusnya netral, gitu. Harusnya netral, tidak membuat kegaduhan. Saya pikir BPD sangat mengerti lah, tidak mungkin seorang ditunjuk menjadi BPD tidak mengerti tentang apa tupoksinya, gitu ya, jabatannya sebagai DPD. Nah, apakah itu ada sanksinya? Ada. Tentu ada sanksinya, dalam undang-undang desa ada sanksinya. Yang pelanggaran yang dimaksud yang dilakukan oleh perangkat-perangkat desa dan unsur-unsur pemerintahan desa itu memang hampir sama, yaitu peringatan tertulis. Sampai kalau yang di Pergub itu kan pelaksanaan pemilihan kepala desa ya. Ya, betul. Tetapi berkaitan dengan jabatan di undang-undang desa itu lebih lengkap. Peringatan tertulis sampai kepada pemberhentian jabatan. Seharusnya tidak digunakan pasal atau dalam menjerat atau mencermati kasus ini tidak menggunakan Pergub 24, tetapi Undang-Undang Desa nomor 4. Karena pelakunya adalah bukan bagian yang diatur dalam Pergub 24. Jadi tidak bisa Pergub 24 ini dilaksanakan atau dibebankan kepada yang tidak ada kaitannya dengan hal pilkades. Iya, terima kasih. Jadi kalau menurut Mas Guntur, apa yang disampaikan oleh Panwas terkait itu searah atau seide. Cuman ada pandangan lain terkait itu. Yang jelas di sini terkait masalah sanksi ya. Karena sekarang ini saya perhatikan ini Mas Guntur, setelah adanya muncul berita dari TKT News itu kemarin yang masalah ini curi setat kampanye di Facebook, itu langsung diturunkan, dihapus semua itu. Jadi postingan-postingan ini semua sudah dihapus. Cuman kan ini sudah terjadi, ya kan? Saya rasa ini ada satu komplain dari warga setempat itu sempat menghubungi saya. Apakah ini akan aman-aman saja? Karena begini, mereka mengatakan karena yang diposting ini calonnya adalah istri dari pejabat atau kades yang sekarang. Dan indikasi loh ya, dalam tanda kutip indikasi loh ya, mengarah perangkat desa atau instrumen desa itu semuanya merupakan satu tim atau satu link untuk berpihak ke calon yang dipromosikan. Nah, ini kekhawatiran dari warga itu menurut Mas Guntur bagaimana? Karena dengan adanya seperti ini, mohon maaf ini ya, ini kan oknum BPD yang jelas mereka paham tentang aturan.
apa tuh porsinya, kewenangannya apa, kan dia harus netral. Ya. Tapi ini sudah coba-coba. Nah ini kan kalau ini aman-aman saja, masyarakat ketakutan dalam artian begini. Dia berpikir sudah membuat pelanggaran seperti itu aman-aman saja, berarti wah untuk lebih dari itu pun aman-aman saja, begitu. Jadi sebenarnya dalam pemilihan pilkades ini kan melibatkan banyak unsur. Iya, betul. Termasuk kalau segala sesuatu yang berkaitan dengan gangguan Kamtibmas, potensi gangguan Kamtibmas tentunya kawan-kawan dari kepolisian ya, dari kepolisian dan TNI ini, apalagi yang untuk kasus Sumber Mujur kepala desanya kan bukan incumbent ya, tidak mencalonkan diri. Tapi dia masih menjabat. Ya kan masih menjabat, Artinya artinya segala Kamtibmas itu berkaitan dengan potensi-potensi kegiatan yang berpotensi mengganggu keamanan ketertiban masyarakat, harusnya menjadi tanggung jawab kepala desa. Iya, betul. Untuk segera berkoordinasi dengan, kalau memang kepala desa tidak menginginkan bantuan dari kawan-kawan APH, maka silakan berkoordinasi dengan polisi sama TNI yang ada di wilayah sana, karena ini adalah ranah mereka. Iya, betul. Karena ini sangat berbahaya sekali kalau masalah-masalah ini tidak segera dilakukan koordinasi dengan baik, jika tidak dilakukan akomodirnya. Kalau sanksinya cuma peneguran saja, nanti tidak ada himbauan khusus dari panitia berikut kawan-kawan dari APH, maka hal yang seperti ini bisa juga dilakukan oleh masyarakat dari pendukung calon-calon yang lain. Karena sanksinya terlalu ringan kalau hanya ditegur begitu saja ya. Saya pikir Pak Kepala Desa lah yang sekarang harus bertanggung jawab untuk menjamin kenyamanan, ketertiban dalam masyarakat desa itu berkaitan dengan ini. Cuman ini satu pertanyaannya, tadi Mas Gudu mengatakan kepala desa lah yang harus menertibkan semua ini ya dalam hal ini. Ini sekarang ini yang menjadi masalah. Ini yang dipromosikan atau yang dikampanyekan itu istri dari kepala desa yang sekarang. Itu loh. Makanya warga itu apakah ini akan ditindak? Ya mereka sudah berpikiran wah tidak akan ada apa-apa. Nanti aman-aman saja. Karena kepala desanya yang menjabat sekarang adalah suaminya. Nah, di sini letak profesionalisme seorang kepala desa. Memang ini rawan. Kepala desa di masa-masa terakhir ini sangat rawan sekali karena tinggal beberapa hari saja jabatannya kan gitu ya. Andai kata yang bersangkutan melakukan pelanggaran seperti ini memang sudah dihitung secara matang. Andai kata melakukan, jadi orang yang melakukan pelanggaran terkait kades ini sebenarnya mereka tahu kalau ini hal yang salah dan melanggar. Tetapi kenapa ini dilakukan oleh mereka sampai ke tingkat kepala desa pun ya karena sanksinya terlalu mudah. Kalau memang sanksi itu yang diterapkan oleh Panwas hanya menggunakan Pergub saja, itu terlalu ringan. Maka Panwas dan kawan-kawan APH harusnya tidak menggunakan acuan Pergub saja, tetapi acuan dalam undang-undang tentang desa. Kalau itu pelakunya adalah penyelenggara negara di tingkat pemerintahan desa, kita langsung merujuk kepada kasus ini. Kalau memang pelakunya adalah penyelenggara, ya sudah. Jangan hanya diterapkan Pergub nomor 2, karena Pergub 24 masih belum bisa diterapkan dalam hal ini karena kampanye belum ditetapkan kapan mulainya, dan pelakunya juga adalah bukan tim yang ditunjuk sebagai kampanye. Ini ada simpatisan, saya sebut simpatisan. Nah, maka undang-undang yang lain yang harus digunakan. Undang-undangnya apa? Kalau itu penyelenggara pemerintahan desa bisa dikenakan undang-undang desa. Kalau itu masyarakat biasa maka disebut ini adalah gangguan terhadap ketertiban umum, maka polisi yang harus bertindak. Jadi bisa harus segera aparat kepolisian segera untuk melakukan koordinasi dengan ini. Ini jadi begini, betul. Terkait dengan adanya informasi yang masuk ke kami, itu kekhawatiran dari warga setempat atau warga Sumber Mujur itu dengan adanya kejadian ini, apabila ini tidak ada tindak lanjutnya, itu mereka khawatir nantinya kegiatan yang lebih parah atau yang lebih membahayakan itu akan terjadi, dan itu dianggap nanti aman-aman saja. Karena begini, ini sudah
mulai zaman dulu ya, karena mungkin saya tidak mengatakan si A, si B dan C ya. Ini masih sering terjadi di sana isu teror, intimidasi dan lain sebagainya yang dalam tanda kutip memakai bahasa preman dan lain sebagainya untuk menakut-nakuti rakyat. Contoh kasarnya begini, kalau kamu tidak milih saya jamin nanti desa tidak aman. Saya jamin bahaya nanti untuk sapimu bisa hilang dan lain sebagainya. Itu contohnya ya. Ini masih berlaku dan itu kekhawatiran yang sekarang ini berada di desa Sumberbujo warga sana. Makanya kalau hal ini tentang postingan ini tidak ada reaksi atau respon yang meyakinkan, tindakan yang tegas, akhirnya masyarakat untuk melakukan konflik dan sebagainya dengan sendirinya ketakutan apabila terjadi pelanggaran. Karena hal seperti ini aja yang melakukan oknum BPD aja aman-aman saja. Nanti ketika konflik kita yang akan ditindas. Begitu Mas Guntur. Bagaimana? Makanya tadi sudah saya jelaskan dari awal bahwa Panwas, panitia sampai kepada APH pun ini harus jeli dalam melihat permasalahan ini gitu ya. Betul. Jangan semuanya kegiatan mentang-mentang di sana mau pilkades, jangan semua kegiatan itu selalu digiring kepada aturan tentang pergub saja. Harusnya melihat apakah berpotensi mengancam ketertiban bersama. Kalau sudah bentuknya ancaman dan sebagainya berkaitan dengan ketertiban, itu kan sudah pidana. Iya, betul. Kalau di dalam pergub dan undang-undang desa tentang berkaitan dengan pemilihan kepala desa, ya tidak ada pidananya memang. Tetapi harusnya kawan-kawan itu melihat resikonya. Ada sebab, ada akibat. Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan itu apakah ada unsur pidananya? Ya. Kalau memang ada unsur pidananya, ya diproses secara pidana, gitu loh ya. Yang soalnya di dalam undang-undang di dalam Pergub nomor 76 itu yang pasal ketiga dalam larangan terkait pelaksanaan kampanye sudah jelas, sudah dilarang di situ ya, mempersoalkan undang-undang dasar Pancasila dan sebagainya, melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan negara. Itu juga dilarang, menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, menghasut orang lain, mengadu domba. Bisa diterapkan di dalam pilkades gitu ya. Kita langsung menuju kepada ini karena yang pelakunya adalah bukan kepala desa ya. Pelakunya katanya seorang pengurus BPD gitu ya. Pengurus BPD. Ini adalah unsur pemerintahan desa, Pak Dendi, BPD itu. Di dalam pasal 51 Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu ada larangan, yaitu perangkat desa itu melarangan. Yang pertama yang A itu adalah merugikan kepentingan umum. Jadi kalau hanya mengerucut kepada model, hanya melihat pasalnya terhadap modelnya, ini bukan kampanye, bukan larangan kampanye di sana, tetapi merugikan kepentingan umum. Tentunya dengan melakukan aktivitas kampanye, ini yang kedua, ini membuat sebuah keputusan yang menguntungkan orang lain atau pihak lain gitu ya, yang kebi. Jadi kalau memang tidak tertulis secara jelas larangan untuk kampanye, tetapi harusnya poin pasal 51A dan B ini harusnya digambarkan secara jelas. Apakah perbuatan tersebut merugikan kepentingan umum? Bahwa pilkades ini adalah bersifat untuk umum, untuk seluruh masyarakat desa. Apakah ada 4 calon. Apakah ketiga pihak yang lain tidak merasa dirugikan atas ini? Kan gitu. Saya melihatnya ya tentu sangat dirugikan. Apabila seorang oknum perangkat desa ataupun kepala desanya berpotensi mendukung kepada salah satu calon. Ini berkaitan dengan undang-undang desa juga, tupoksi sebagai pemegang pemerintahan desa. Terus di pergubnya juga ada gitu. Terus yang kedua yaitu membuat keputusan yang menguntungkan pihak yang lain. Sekarang mengkampanyekan salah satu calon, ini juga bisa disebut menguntungkan
pihak lain yaitu calon yang diunggahkan itu. Maka unsur sebenarnya melanggar daripada larangan baik undang-undang desa maupun Pergub 24 itu sebenarnya sangat jelas jika dijabarkan. Cuma tinggal nanti birokrasi ini, kawan-kawan pengawas, saya kira pengawas ini yang harus melihat sisi itu. Makanya kawan-kawan pengawas harus jeli melihat ini. Jangan membaca sebuah undang-undang dan aturan itu hanya nampak di pada objeknya saja, tetapi tidak melihat dari sisi dampaknya seperti itu. Sebentar, Mas Guntur ya. Sana tadi mengatakan yang tentang Pergub pasal 24 tadi, yang tahun 2021. Nah kemarin itu informasi dari rekan saya juga dari media TKT juga, yang konfirmasi ke Panwas dalam artian di sini Pak Camat, Camat Candipuro. Itu Pak Camat kemarin menyampaikan itu bahwa memang itu betul pelanggaran yang dilakukan oleh oknum BPD ini, betul pelanggaran, memang sah mengatakan itu pelanggaran. Nah, terus ketika ditanya, saya tanya waktu itu ditanya tentang Pergub yang dilanggar, itu ditunjukkan oleh Pak Camat atau Panwas itu Pergub pasal 76 ayat 5. Nah, di situ yang berbunyi pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 dikenakan sanksi A. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dan B. Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi memperkeruh atau membahayakan ke wilayah yang lain. Nah, ini yang perlu saya tanyakan atau perlu saya koordinasikan dengan Mas Guntur. Ya. Bagaimana menurut tanggapan Mas Guntur terkait yang disampaikan oleh Panwas yaitu Pak Camat tentang Pergub pasal 76 ayat 5 tersebut? Persorangan atau masyarakat mengganggu ketertiban umum itu dilarang, baik oleh kalau secara tim kampanye ya, kalau secara berkaitan dengan pilkades, tim kampanye saja berikut dengan calon kepala desanya itu dilarang melakukan itu. Dilarang. Kenapa? Larangan ini tidak, kalau larangan ini dilanggar, contoh mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau menyikapi misalkan terjadi kampanye sifatnya teror dan sebagainya, yang disebut kegiatan kampanye teror dan sebagainya, upaya untuk berkampanye tetapi dengan cara ekstrim, meneror dan sebagainya, kalau dibenturkan hanya digunakan undang-undang desa sama Pergub ini, ya pasti sanksinya hanya administrasi. Iya betul. Tetapi bahwa mengganggu ketertiban umum itu adalah bagian dari pidana. Karena gini Mas Guntur, karena sekarang ya kita terbuka aja ya faktanya, karena belum pernah terjadi hal-hal seperti itu ditindaklanjuti secara hukum selama ini. Nah disinilah ketika oknum-oknum ini berbuat yang mengarah ke unsur pengancaman, intimidasi dan lain sebagainya, mereka merasa akan aman-aman saja dan masyarakat akan semakin ketakutan dengan itu. Itu loh, betul kendalanya. Jadi pelanggaran hukum itu begini Mas, sesuatu yang dianggap pelanggaran hukum adalah perbuatan jahat ya. Ini kan namanya jahat ya. Iya, betul. Pidana itu soal pidana, apakah unsur pidana ini dapat? Kalau tadi dia teror, seseorang dengan mengancam kalau tidak milik ini sapimu pasti akan hilang gitu. Ini sudah teror ini, ancaman meresahkan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Masyarakat cemas, masyarakat itu resah, terjadi sesuatu yang auranya di desa itu pasti nggak tenang. Maka ini ketertiban umum itu tidak tercipta. Ranahnya bukan kepada Panwas ini yang harus menindak, tapi APH, penegak hukum. Seharusnya seperti itu. Penegak hukum ini. Jadi segala sesuatu yang berpotensi terhadap gangguan ancaman ketertiban umum, apalagi sampai ke tindak kriminal kejahatan, mencuri sapi ini umurnya pidana kan gitu. Ada KUHP yang mengaturnya.
tiba-tiba mengancam seseorang untuk itu sudah pidananya muncul, ya sudah. Yang harusnya bertindak adalah kepolisian. Perseorangan atau masyarakat mengganggu ketertiban umum itu dilarang, baik oleh kalau secara tim kampanye ya, kalau secara berkaitan dengan pilkades, tim kampanye saja berikut dengan calon kepala desanya itu dilarang melakukan itu. Dilarang. Kenapa? Larangan ini tidak, kalau larangan ini dilanggar, contoh mengganggu ketertiban umum. Jadi kalau menyikapi misalkan terjadi kampanye sifatnya teror dan sebagainya, yang disebut kegiatan kampanye teror dan sebagainya, upaya untuk berkampanye tetapi dengan cara ekstrim, meneror dan sebagainya, kalau dibenturkan hanya digunakan undang-undang desa sama pergub ini, ya pasti sanksinya hanya administrasi. Iya betul. Tetapi bahwa mengganggu ketertiban umum itu adalah bagian dari pidana. Karena gini Mas Guntur, karena sekarang ya kita terbuka aja ya faktanya, karena belum pernah terjadi hal-hal seperti itu ditindaklanjuti secara hukum selama ini. Nah disinilah ketika oknum-oknum ini berbuat yang mengarah ke unsur pengancaman, intimidasi dan lain sebagainya, mereka merasa akan aman-aman saja dan masyarakat akan semakin ketakutan dengan itu loh, betul kendalanya. Jadi pelanggaran hukum itu begini Mas, sesuatu yang dianggap pelanggaran hukum adalah perbuatan jahat. Ini kan namanya jahat. Iya, betul. Pidana itu selalu di sana. Apakah unsur pidana ini dapat? Kalau tadi dia teror, seseorang dengan mengancam kalau tidak milik ini sapimu pasti akan hilang gitu. Ini sudah teror ini, ancaman meresahkan masyarakat yang berpotensi mengganggu ketertiban umum. Masyarakat cemas, masyarakat itu resah, terjadi sesuatu yang auranya di desa itu pasti nggak tenang. Maka ini ketertiban umum itu tidak tercipta, ranahnya bukan kepada Panwas ini yang harus menindak, tapi APH, penegak hukum. Seharusnya seperti itu. Penegak hukum ini. Jadi segala sesuatu yang berpotensi terhadap gangguan ancaman ketertiban umum, apalagi sampai ke tindak kriminal kejahatan, mencuri sapi ini murni pidana kan gitu. Ada KUHP yang mengaturnya. Tiba-tiba mengancam seseorang untuk itu sudah pidananya muncul, ya sudah. Yang harusnya bertindak adalah kepolisian. Ini kalau menurut saya pribadi, misalnya saya warga sana. Kalau menurut saya pribadi begini sih, dengan adanya seandainya intimidasi yang seperti itu mengatakan sapi, kalau kamu milih saya sapimu hilang, yang begini, yang begitu, ini kan satu intimidasi teror. Kalau saya berpikir, oh berarti ini yang nyuruh memilih, oh si A ini berarti dia otaknya, dia dalangnya, menurut saya ini ya. Kenapa? Kalau dia nanti nggak jadi, karena akan terjadi kekisruan di situ. Nah kalau ini jadi aman, oh berarti ini kan otaknya, kan betul gitu Mas Guntur ya. Jadi maksud saya begini Mas Bang Dendi, jangan sebuah kegiatan yang terjadi di sebuah desa, ketika desa ini akan melaksanakan pilkades, seluruh kegiatan itu dihalalkan. Terus ketika ada kegiatan apapun di sana hanya menggunakan aturan tentang pilkades, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu, nanti maling terjadi di sana gara-gara kepentingannya pilkades, alasannya wah ini mendukung salah satu orang, mengancam orang lain, dihalalkan, tidak diakomodir oleh pergub, tidak. Jadi hal ini tidak luput dari hal ini apapun itu, pemilu pilkada, pemilu apapun itu yang sifatnya adalah seseorang atau kelompok itu ya melakukan upaya tindak kejahatan apapun itu, mau berdalih, mau itu peserta kampanye, mau itu calon kepala desa, calonnya sendiri atau simpatisannya sendiri, ketika melakukan unsur pidananya maka prosesnya harus secara pidana. Itu ya, jangan ini dibuat tamengnya. Makanya kawan-kawan dari Panwas juga harus lebih hati-hati dalam memberikan sanksi terhadap pelanggar kampanye. Ini hanya juknis juknis, ada larangan dan sebagainya dalam kaitannya berkampanye, pedoman. Tetapi kalau berkaitannya dengan gangguan ketertiban umum yang ada unsur pidana, maka harus dilakukan penindakan pidananya. Seperti itu ya. Tidak mungkin di sebuah desa yang melakukan kampanye, melakukan kegiatan pilkades, tidak mungkin
tidak terlibat kepolisian, tetap polisi harus ikut membantu mengawasi. Jadi gini Mas Guntur ya, berarti itu ya udah kita nyatakan deal fix bahwa untuk terkait nanti ada pelanggaran tidak harus cuma dengan Pergub, ya kan? Nah, berarti ya PH harus ikut membantu. Iya. Dalam artian apabila nanti muncul pidana ya harus diproses secara hukum. Iya, gitu ya. karena di dalam Pergub dan Undang-Undang Desa administrasi, Pak. Ya, Bang Edi ya. betul. Ini kan semuanya administrasi. Ya. Ini berkaitan dengan administrasi, mengakomodir segala administrasinya. Tetapi kalau ada unsur pidana ya tindakannya ya pidana dong. Iya, betul. Setuju. Bukan di sini tempatnya tidak ada, misalkan dasarnya saya misalkan ini contoh maaf kata kampanye diperbolehkan untuk berorasi secara keliling gitu ya. Iya. Berkonvoy gitu misalkan. Iya. Berkonvoy tiba-tiba dalam konvoy dia melakukan perusakan terhadap fasilitas. Misalkan ada rumah warga yang dirusak dan sebagainya. Loh itu pidana. Iya, betul. Tidak bisa diakomodir dengan Pergub. Itu ya. Maka ya dituntutnya secara pidana. Betul. Seperti itu Pak Dendi ya. Iya, Bang. Jadi, Karena selama ini kan itu yang menjadi kerancuan. Iya. Pertanyaan. Jadi saran saya begini, saran saya untuk semuanya yang sekarang ini persiapan melangsungkan pemilihan Kades. Jadi kalau ada tim kampanye, ada tim suksesnya, ada pihak apapun itu, pendukungnya dan sebagainya, kalau sudah menunjukkan cara-cara arogansi yang tidak bermoral, yang tidak berintegritas dengan cara kampanye, cara mengenalan calonnya, misalnya ancaman, maling dan sebagainya, sudah sangat jelas sekali calon yang diusungnya adalah bagian dari itu. Iya, setuju. Kalau itu saya sangat setuju. Bagian dari itu. Contoh yang paling kecil ini di bidang kami GBK. Untuk meminimalisir agar tidak ada terjadinya money politik, tidak ada uang penyuapan. Karena apa? Ini bagian dari kami pencegahan korupsi. Calon kepala desa ketika membagi-bagi uang terhadap masyarakatnya itu berpotensi ketika dia jadi ada upaya untuk mengembalikan modal itu. Ya. Dan upaya untuk mengembalikan itu dalam waktu 6 tahun tidak bakal cukup pada ini. Iya, Tidak bakal cukup karena habisnya itu miliaran desa itu. Otomatis bagaimana cara mengembalikan modal dengan cara yang kotor dan jahat? Pasti korupsi. Pasti itu. Karena dia kan yang jelas pengeluaran itu di saat kampanye dia pemilihan yang totalnya habisnya banyak pasti berpikir modal saya kembali. Itu pasti. Tidak. Himbauan saya kepada masyarakat ini, kepada masyarakat juga kepada calon-calon kepala desa, mari gitu ya. Mari ajak para pendukungnya baik tim kampanye, tim sukses dan masyarakat pendukung simpatisannya supaya juga bermartabat untuk melakukan kegiatan mengenalkan dirinya, mengkampanyekan calonnya secara manusiawi, secara etika, secara moral gitu ya. Tunjukkan bahwa Anda memang layak untuk dipilih, layak untuk menjadi pemimpin yang nanti akan membawa perubahan yang positif terhadap masyarakat situ. Kalau sudah dari awal dimulai cara-cara yang kotor, saya pastikan orang-orang yang seperti ini yang diusung pasti kotor juga nanti. Belakangnya mainnya juga pasti kotor, begitu. ya. Rata-rata kepala desa yang ditangkap, tipikor yang diproses itu alasannya selalu menggunakan modal yang banyak. Contoh kasus yang pernah terjadi. Ya, itu sudah banyak lah. Alasannya Ya, rata-rata seperti itu. Membagikan modal. Alasannya. Mas Guntur ini hampir lupa ini ya sebelum kita lebih jauh lagi. Kemarin di Sumber Mujur itu ada satu sedikit permasalahan sih menurut saya. Kan saya saat itu ada di sana juga. Pada rapat penetapan dan pengambilan nomor urut itu ada salah satu calon itu yang mengundurkan diri. Dia mengatakan sudah mengajukan pengunduran diri secara resmi dan secara tertulis gitu. Sebelum penetapan ini ya, dan diterima oleh panitia, juga diketahui oleh Panwas. Nah kemarin tiba-tiba dari panitia atas dasar dari DPM itu mengatakan ini harus lanjut, tetap lanjut gitu. Alasannya pengunduran diri itu kalau sebelum tanggal 8 September bisa diterima, kalau sesudah tanggal 8 September tidak bisa diterima. Nah, sedangkan alasan dari DPM itu tidak tersampaikan oleh panitia kepada peserta. Jadi kemarin itu sempat ya sedikit komplain lah. Akhirnya salah satu calon ini meninggalkan tempat tanpa nggak ngambil nomor undian dan sebagainya. Nah, terus ini masih dianggap lanjut. Bagaimana menurut Bapak? Jadi begini, pengunduran diri itu kan ada
kalau pengunduran diri sebelum penetapan, Ya, maka dia tidak dianggap ikut serta. Karena kan belum penetapan, Ya. belum ditetapkan sebagai calon, masih Ya. bakal calon. Jadi verifikasi, tim verifikasinya, tim yang ada di kabupaten boleh tidak memasukkan dia sebagai bakal calon, sebagai yang ditetapkan. Dan ketika itu sudah terjadi, maka seluruh haknya sudah nggak berlaku. Tetapi ada tetapinya, ada beberapa persyaratan kan kepala desa itu minimal 2 kan gitu ya. Akan memang agak sedikit sulit kalau memang ternyata calonnya cuma 2, yang 1 mundur, ini agak sulit lagi. Ya. Resikonya Tapi bisa 4 orang itu, 4 orang. resikonya nanti bisa diberikan pengunduran sampai ke beberapa hari ke depan. Kalau tidak ada calon lagi, itu bisa ditunda sampai ke gelombang berikutnya. Nah, kalau pengunduran diri setelah penetapan pun ini juga diakomodir juga kok. Di dalam pasal 51 Perbunya itu sudah disampaikan dalam ayat 1, 2 dan sampai ke 4 itu. Iya. Boleh. Tidak ada larangan orang mengundurkan diri, itu hak prerogatif manusianya, tidak ada larangan. Kalau ada seseorang bilang dilarang mengundurkan diri, larangan, tidak ada larangan mengundurkan diri. Mau sudah ditetapkan atau belum ditetapkan itu boleh mengundurkan diri, tetapi ada perbedaan sistemnya. Kalau sebelum ditetapkan maka dia tidak akan masuk ke dalam bakal calon, tidak akan sebagai calon, tidak disebut calon. Tetapi kalau sudah ditetapkan, terus yang bersangkutan mundur, maka dia tidak dianggap, bukan tidak dianggap mundur ya, tetap dianggap mundur, Ya. tetapi dia masih bisa masih memperoleh hak untuk suaranya. Ya. Memperoleh hak suaranya. Sampai nanti perhitungan yang bersangkutan tetap pengunduran dirinya, maka suaranya meskipun dominan itu tidak diakui. Tidak diakui. Suara terbanyak nomor 2 Iya. ya. Jadi berita acara pengunduran diri tetap harus bisa diterima. Ya. Tetap diterima dan itu dianggap pengunduran diri. Iya. Suaranya dianggap tidak diterima. Gitu loh. Jadi mengundurkan diri setelah ditetapkan, terus PKD harus tetap jalan. Harus tetap jalan, wajib dijalankan. Ya, tidak berpengaruh dengan orang yang mengundurkan diri, tidak ada pengaruhnya. Berkaitan dengan ternyata orang yang mengundurkan diri itu ternyata ada suaranya dicoblos juga. Ternyata banyak juga yang dicoblos dan dia berpotensi menang, maka itu tidak dianggap sah. Kemarin tuh gini, ketua panitia menyampaikan katanya berdasarkan perbuk. Nah, itu harus melanjutkan sampai tingkat. Tidak, orangnya tidak melanjutkan. Enggak, maksudnya gini, kemarin ketua panitia dalam sambutannya mengatakan seperti itu. Setelah acara selesai sempat saya konfirmasi. Jenengan mengatakan itu sesuai perbuk, tolong tunjukkan perbuknya yang mana. Ditunjukkanlah pasal 51 itu. Nah, loh, ini sudah jelas di sini. Di sini tidak melarang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Terus jenengan mengatakan itu sebelum tanggal 8 itu mana ada ketentuannya kapan dan itu. Akhirnya mohon maaf saya salah ngomong. Ini ketentuan dari DPM kemarin. Loh, jenengan kan mengatakan perbu. Di sini kok akhirnya mohon maaf salah ngomong. Akhirnya kita tanya lagi, DPM siapa ya? Si A, personal bukan namanya ya. Ini menjadi kerancuan di sana gitu. Saya pikir kawan-kawan mulai dari panitia sampai ke unsur instansi ya. Mulai dari penyelenggara kan ada 3 panitia ini ya. Panitia kabupaten, pengawas ada di kecamatan, dan panitia yang ada di desa. Sesuai dengan Pergub dan Undang-Undang Desa tentang pemilihan prosedur pemilihan kepala desa itu, tolonglah memilih yang dipilih menjadi panitia itu ya orang-orang yang gak sedikit punya wawasan cerdas gitu ya. Jangan asal-asalan memilih, karena mereka ini yang akan bertanggung jawab gitu ya atas segala sesuatu terkait lancarnya dan konflik yang terjadi di situ. Kalau panitianya sudah tidak memiliki wawasan yang cukup untuk menjawab segala, mengakomodir pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah di Pilkades, ini berbahaya gitu ya. Salah ucap ini bisa jadi berpotensi konflik gitu ya. Kalau memang tidak mampu menjawab, saya sarankan pilih saja juri bicara yang mampu untuk menjawab gitu ya. Jadi saya sarankan seperti itu. Jadi tolonglah pilihan Kades ini lebih ramai daripada pemilihan-pemilihan yang lain, lebih rawan. Jadi tolong panitia-panitia yang terlibat dalam semua ini, baik pengawas dan sebagainya, mohon ini agak sedikit hati-hati dalam berucap, dalam apapun gitu ya, yang berkaitan dengan perannya ada di Pilkades. Ya,
itulah memang kemarin yang menjadi permasalahan, karena saya sempat kaget mendengar. Jadi sesuai Pergub, jadi harus melanjutkan sampai pencoblosan. Setelah itu saya tanya, ternyata salah ucap, tapi sudah fix ya, sudah tidak masalah. Ya betul. Tidak ada mereka itu secara ikhlas. Tidak ada. Tidak ada. Sekarang ini mereka sangat menghitung sekali, dan mereka menghitungnya itu dikembalikan memang ini bukan disebut utang. Iya. Bukan utang secara pribadi. Tetapi kamu menjabat nanti kalau pasti mereka akan membebankan perhitungan ini dengan jabatannya. Iya, betul. Dengan jabatannya. Betul. Rata-rata kepala desa yang melakukan penyuapan money politik dan seperti itu rata-rata sudah pasti tidak beres ketika menjabat. Jadi saya sarankan kepada masyarakat, kalau tidak mau terjajah saat suatu saat nanti oleh pemerintah desa, maka jangan memilih calon-calon kepala desa yang melakukan upaya dalam berkampanyenya secara kotor. Politik itu ya. Contohnya. Hari ini mereka pasti berlagak senyum manis. Iya betul. Pasti karena mereka yang butuh. Karena calon itu butuh kepada masyarakat. Tapi ketika jadi lulu gue. Ya, ini sudah jelas sekali. Sudah sangat jelas sekali bagaimana calon kepala desa ketika mau menyalonkan diri itu sampai dibelain 3 hari 3 malam, tujuan cuma tidak tidur, hanya untuk melayani tamu yang datang. Ya. Tamunya rakyatnya saja, hanya untuk memberikan makan, sekedar makan dan rokok saja di rumahnya. Sampai Sambang sana yang biasanya nggak pernah datang tahlil, yang nggak pernah biasanya ikut pemakaman ini muncul. Jadi ada budaya yang berbeda ini muncul kepada calon-calon kepala desa. Tetapi coba bayangkan orang yang dulu seperti itu ketika nyalonnya, begitu jadi kepala desa, kekejaman mulai terjadi, perbedaan budayanya sudah hilang. Yang dulu di mana tung sana ada selamatan pasti datang, sekarang jangankan sana tetangga sendiri. Kadang ditemui aja susah. Alasan nggak ada, gimana? Gitu. Belum lagi nanti masyarakat itu diperas dalam hal yang lain, pengurusan sertifikat, pengurusan surat menyurat dan sebagainya. Ya, betul. Memang masyarakat tidak terasa, karena waktu itu sekarang dia yang butuh. Suatu saat ketika masyarakat yang butuh, disitulah mulai dilakukan pembalasannya. Ya. Jadi rata-rata metode kotor seperti itu balas dendam lah, namanya balas dendam ya, teknik balas dendam seperti itu. Ada pernah ini, salah satu teman saya dulu mengatakan, ya. Pada waktu Pilkades itu juga pernah mengatakan seperti ini. Kita itu ibaratkan seperti mendorong mobil mogok. Ketika ada satu mobil yang mogok, wah orangnya manis sekali, Pak minta tolong, Pak ini mobil saya nggak bisa, tolong didorongkan. Dan ketika mesinnya sudah didorong itu hidup, ya cuma kadang nggak turun dari mobilnya. Terima kasih ya. Terima kasih, assalamualaikum. Nah itulah. Itu gambarannya seperti itu. Tidak gambaran Pak Dendi ya. Ini bukan gambaran, tetapi memang terjadi nyata di Lumajang. Ya, betul. Saya mendapatkan hal seperti ini terjadi nyata di Lumajang. Ya, betul. Karena jujur itu hanya dari komik Pak Dendi ya. Terjadi nyata di Lumajang. Cuma ada beberapa model kepala desa yang bisa mengimbanginya dengan pembangunan desanya. Ada. Tetapi hal yang seperti ini terjadi ya bermain kecil-kecilan. Namanya ada, jadi koruptor itu ada yang bermain kecil-kecilan, tetap terkait koruptor. Ada koruptor yang bermain cantik-cantikan juga, kan gitu ya. Ada yang bermain kasar. Ada yang bermain kasar secara spontan, radikal gitu. Ada tipikor itu memiliki gaya yang berbeda-beda Pak Deddy. Jadi saya semenjak di GMBK ini ya, kalau melihat koruptor itu ya lucu-lucu, ya apa gitu ya. Ya karena mereka punya cara yang berbeda-beda gitu ya, tergantung karakter orangnya sendiri. Ada koruptor yang bermuka manis, banyak. Ibaratkan wajah-wajah sembunyi ya, wah sudah banyak sekali. Banyak. Ya. Sedikit. Ya saya kira seperti itu Pak Deddy ya. Jadi gini, Mas Guntur, terima kasih atas waktunya. Yang tentunya harapan masyarakat Lumajang khususnya itu dengan adanya Pilkades ini akan lancar, aman, bersih dan jujur. Ya, itu harapan kita. Makanya ini semoga menjadi masukan yang positif bagi teman-teman, entah itu APH, entah itu Panwas, baik media dan warga sendiri. Ya. Gitu ya. Terima kasih waktunya Mas Guntur. Baik, terima kasih Pak Deddy. Selamat siang. Assalamualaikum. Demikianlah teman-teman, rekan-rekan semua, percakapan, perbincangan, diskusi singkat bagi saya itu eksklusif dengan Ketua GMBK Lumajang, Mas Guntur Nugroho, yang mana diskusi ini tentunya sangat diharapkan bisa memberikan masukan yang positif bagi teman-teman APH, panitia,
Panwas dan lain sebagainya termasuk warga semua. Jadi semoga harapan kami semua pelaksanaan Pilkades serentak yang di Lumajang nanti tanggal 2 Desember berjalan lancar, aman, bersih dan jujur. Hindari money politik, hindari politik kotor, hindari intervensi dan lain sebagainya. Salam sehat, salam akal sehat, dan salam bersih korupsi dari saya, Hendy Cendrianto. Assalamualaikum. Jadi gini Mas Guntur, ini saya rasa sudah cukup panjang dan lebar yang kita ulas di sini dalam diskusi singkat ini ya. Satu yang perlu saya tanyakan, jadi untuk kedepannya terkait masalah Pilkades ini sampai pelaksanaannya ini, GMPK berencana seperti apa tentang pengawasan terhadap Pilkades yang terjadi di Lumajang ini? Ya. Jadi GMPK dengan kawan-kawan APH, baik mulai dari KPK, polisian hingga kejaksaan, termasuk harusnya APIK juga ikut serta ya, Direktorat ini, seluruh satgas anti korupsi ini sekarang ini lebih cenderung kepada pencegahan penangkalan supaya tidak hanya OTT tangkap tangan terhadap koruptor saja. Ya. Penindakan terhadap koruptor itu efektif, ya. Namun ini lebih efektif lagi kalau kita bisa melakukan pencegahan penangkalan. Untuk itu dalam hal berkaitan pencegahan penangkalan tindak pidana korupsi, mulai dari tingkat bawah, penyelenggara negara, mulai dari tingkat desa hingga tingkat kabupaten, dalam hal pemilihan kepala desa ini GMPK pasti akan turun untuk memberikan banyak. Yang pertama tentu edukasi ya, untuk edukasi terhadap seluruh calonnya, terhadap kawan-kawan panitia, terhadap pengawas juga, karena semuanya berpotensi. Pilihan kayak Pak Pilkades ini lebih ngeri Pak Dedi. Betul. Mulai kerawanan korupsi pungli penyuapan ini terjadi dimulai saat Pilkades. Persiapan dulu, mulai dari sebelum penetapan ini rekomendasi bagi incumbent ini sudah mulai banyak kerawanan sangat berbahaya sekali. Betul. GMPK sudah mulai membuat kajiannya, membuat risetnya. Nanti kita akan turun dalam Pilkades untuk langsung melakukan survei lapangan. Kita masuk ke dalam desa-desa yang melakukan itu, benar-benar melakukan pengamatan dan pengawasan. Kita berharap kita akan kontrol secara ketat. Tujuan kita benar-benar memastikan tidak terjadi upaya-upaya yang seperti itu, upaya kotor. Karena kami bertanggung jawab atas itu. Upaya kotor menimbulkan pekerjaan yang kotor, gitu ya. Itu apa, bibit, kami sebut bibit Pak Hendy, Bang Hendy ya. Bakal terjadi. Ya. Sepertinya sepele Bang Hendy, sepele. Karena pemberian, mohon maaf, money politik memberikan 50.000, 100.000, ini tentunya si pemberi itu sangat menghitung sekali Pak. Maka unsur sebenarnya melanggar daripada larangan baik undang-undang desa maupun Pergub 24 itu sebenarnya sangat jelas jika dijabarkan. Cuma tinggal nanti birokrasi ini, kawan-kawan pengawas, saya kira pengawas ini yang harus melihat sisi itu. Makanya kawan-kawan pengawas harus jeli melihat ini. Jangan membaca sebuah undang-undang dan aturan itu hanya nampak di pada objeknya saja, tetapi tidak melihat dari sisi dampaknya seperti itu. Sebentar, Mas Guntur ya. Sana tadi mengatakan yang tentang Pergub pasal 24 tadi, yang tahun 2021. Nah kemarin itu informasi dari rekan saya juga dari media TKT juga, yang konfirmasi ke Panwas dalam artian di sini Pak Camat Candipuro. Itu Pak Camat kemarin menyampaikan itu bahwa memang itu betul pelanggaran yang dilakukan oleh oknum BPD ini, betul pelanggaran, memang sah mengatakan itu pelanggaran. Nah, terus ketika ditanya, saya tanya waktu itu ditanya tentang Pergub yang dilanggar, itu ditunjukkan oleh Pak Camat atau Panwas itu Pergub pasal 76 ayat 5. Nah, di situ yang berbunyi pelaksanaan kampanye yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan 4 dikenakan sanksi A. Peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan, dan B.
penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi memperkeruh atau membahayakan ke wilayah yang lain. Nah, ini yang perlu saya tanyakan atau perlu saya koordinasikan dengan Mas Guntur. Ya. Bagaimana menurut tanggapan Mas Guntur terkait yang disampaikan oleh Panwas yaitu Pak Camat tentang Pergub Pasal 76 ayat 5 tersebut? Demikianlah bagi teman-teman APH, panitia, jadi semoga harapan kami semua pelaksanaan pilkada serentak yang di Lumajang nanti tanggal 2 Desember berjalan lancar, aman, bersih dan jujur. Hindari money politik, hindari politik kotor, hindari intervensi dan lain sebagainya. Salam sehat, salam akal sehat dan salam bersih korupsi dari saya, Dendi Jendianto. Assalamualaikum.